warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Wijayanti Eko Dewi, Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan. Saya merupakan salah satu dosen di program studi Diploma 3 Kebidanan Universitas Bakti Kencana Cabang Kendal. Pada kesempatan ini saya membuat video pembelajaran dalam rangka memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT khususnya bidang pengajaran. Kali ini saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan dengan kode mata kuliah F1092009. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 dengan bobot 4 SKS, terdiri dari 2 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Deskripsi mata kuliah ini adalah merupakan mata kuliah utama program studi. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu melakukan asuhan pada kehamilan. Capaian pembelajaran mata kuliah ada 4. Yang ke-1, mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan sebagai bidan ahli media dalam mengelola asuhan kebidanan pada kehamilan. Yang kedua, mampu menguraikan pengetahuan dan melakukan teknik prosedural dalam mengelola asuhan kebidanan pada kehamilan. Yang ketiga, mampu melakukan asuhan kebidanan pada masa kehamilan normal sesuai standar kompetensi bidan vokasi. Dan yang terakhir, mampu mengidentifikasi penyimpangan atau kelainan pada kasus kehamilan. Tujuan pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan adalah yang ke-1, mahasiswa mampu menguraikan konsep dasar asuhan kehamilan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan kebutuhan dasar ibu hamil pada trimester 1, 2, dan 3. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan asuhan kehamilan normal trimester 1, 2, dan 3. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan deteksi dini kelainan pada kehamilan. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menyusun pendokumentasian asuhan pada kehamilan. Bahan kajian yang dipelajari pada mata kuliah ini, yang pertama ada konsep dasar asuhan kehamilan. Yang kedua, kebutuhan dasar ibu hamil. 3, asuhan kehamilan pada kunjungan awal dan kunjungan ulang. Yang keempat, komplikasi kelainan pada kehamilan. Dan yang kelima, dokumentasi asuhan kebidanan pada kehamilan menggunakan SOAP. Pembelajaran dalam mata kuliah ini menggunakan blended learning, di mana menggabungkan antara sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran secara sinkronus dilaksanakan melalui tatap muka secara langsung di kelas dengan metode ceramah ataupun diskusi. Sedangkan dalam pembelajaran di laboratorium atau pembelajaran praktikum, saya menggunakan metode demonstrasi dan simulasi yang dilaksanakan di laboratorium. Secara asinkronus dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi Google Meet atau Zoom ataupun aplikasi lainnya. Kegiatan perkuliahan ini terekam pada aplikasi Sevima, yaitu BKU Siakat Klo. Di sini memfasilitasi untuk materi perkuliahan, diskusi, kuis, penugasan mahasiswa, kehadiran mahasiswa, dan juga ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Jumlah pertemuan dalam mata kuliah ini ada 16 kali pertemuan, terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka, 1 kali pertemuan ujian tengah semester, dan 1 kali pertemuan ujian akhir semester. Dalam proses awal pembelajaran, saya akan melakukan apresiasi untuk membangkitkan minat dan perhatian mahasiswa terhadap materi yang akan dipelajari. Selanjutnya, melakukan interaksi dengan mahasiswa dengan memberikan pertanyaan atau tanggapan pada saat proses pembelajaran berlangsung.
Penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari forum 5%, kuis 5%, tugas 10%, praktikum 20%, UTS 30%, dan UAS 30%. Dalam pembelajaran, referensi yang saya gunakan dalam perkuliahan adalah modul serta referensi penunjang lainnya. Demikian penjelasan mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan. Berikutnya, saya akan menyajikan video pembelajaran praktikum yang saya lakukan di Laboratorium Universitas Bakti Kencana Cabang Kendal. Selamat menyaksikan. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Apa kabar? Kabar baik, Bu. Baik, pada hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan, ya. Sebelum kita mulai pertemuan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilakan. Selesai. Pada kesempatan ini kita belajar mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan, ya. Sudah sampai pada capaian pembelajaran yang ketiga, yaitu mampu melakukan asuhan kebidanan pada masa kehamilan normal sesuai dengan standar kompetensi bidan vokasi. Ya. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah mahasiswa diharapkan mampu melakukan asuhan kehamilan normal pada trimester 1, 2, dan 3. Di mana salah satu dari materi yang akan kita pelajari adalah pemeriksaan palpasi Leopold dan pengukuran tinggi fundus uteri menggunakan pita ukur. Sekarang kita akan melakukan praktikum, ya. Ya, Sesuai dengan modul yang sudah Anda bawa. Kita mau mulai melakukan praktikum pemeriksaan palpasi Leopold. Tentunya Anda masih ingat, teorinya diingat dulu, ya. Kita belajar bareng. Berapa ukuran tinggi fundus uteri pada umur kehamilan 12 minggu? Fundus uteri berada pada 1-2 jari di atas cervix. Betul. Berapa TFU pada umur kehamilan 24 minggu? Fundus uteri berada setinggi pusat. Baik. Satu lagi. Berapa TFU pada umur kehamilan 36 minggu? Fundus uteri berada 3-4 jari di bawah prosesus sifidus. Baik. Ingat semua ya ukuran TFU-nya. Kemudian pemeriksaan palpasi ada berapa langkah? 4. Baik. Palpasi Leopold 1 tujuannya untuk apa? Menentukan tinggi fundus uteri dan bagian janin dalam fundus. Betul. Leopold 2 Menentukan batas samping kanan dan kiri perut ibu. menentukan bagian janin Bagian janin yang ada di kanan dan kiri perut ibu. Leopold 3 Menentukan bagian terbawah janin di atas cervix ibu dan bagian terbawah janin sudah masuk ke atas panggul atau masih bisa digoyang. boleh. Leopold 4 yang terakhir. Menentukan bagian terbawah janin dan seberapa jauh janin sudah masuk PAP. Baiklah, ingat semua ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Sekarang kita mulai praktikum, ya. Yang pertama adalah kita persiapkan alat dulu. Alatnya apa saja? Buku Ada buku KIA. Ini yang biasa dibawa oleh ibu hamil. Kemudian ada buku catatan kunjungan kehamilan. Terus ada metlin. Di mana metlin atau pita ukur? Oh iya, di sana. Baik. Dan ada juga pantong ibu hamil, ya. Baiklah, kita mulai ya. Sebelum kita mulai, siapa yang bersedia menjadi pasien? Hai, Bu. Baik, Rambu kita silahkan duduk di sini pasiennya.
Di sini tolong langkah-langkahnya dibacakan sesuai pada modul ya. Ya, Ya. Sudah siap semuanya ya? Sudah, Bu. Sebelum kita mulai, ini kita buat skenario dulu. Ibu ini hamil umurnya 36 minggu ya. Nanti untuk menentukan pemeriksaan biar kita mudah belajar ya. Silahkan dimulai langkahnya. Memberitahu dan menjelaskan pada ibu tindakan yang akan dilakukan. Ya. Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Bidan Desi. Saya yang akan melakukan pemeriksaan pada perut Ibu. Menjelaskan tujuan dan prosedur yang akan dilaksanakan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengenali letak bagian janin Ibu yang ada di dalam perut ya Bu. Dengan cara nanti Ibu tidur berbaring di tempat tidur dan saya akan melakukan perabaan pada perut Ibu. Menjaga privasi selama melakukan tindakan kepada pasien. Menjaga privasi ini bisa kita lakukan dengan memastikan ya pintu itu tertutup, jendela ataupun tirai agar ibu aman dan nyaman selama pemeriksaan. Mencuci tangan dengan teknik yang benar 7 langkah sambil mempersilahkan ibu untuk mengosongkan kandung kencing. Bu, sekarang silahkan ibu BAK terlebih dahulu dan saya akan cuci tangan. Cuci tangan dilakukan 7 langkah. Semua hafal langkah-langkahnya? Hafal, Bu. Baik. Selesai ya. Langkah berikutnya. Mempersilahkan dan membantu mengatur posisi ibu berbaring di tempat tidur. Mari Ibu, silahkan berbaring di tempat tidur. Hati-hati Ibu. Pelan-pelan ya Bu. Tidur. Nah, Ibu tidur, kemudian ini diberi selimut. Selimut ini tujuannya juga untuk menjaga privasi klien. Ya. Nah, sebelum dimulai pemeriksaan, silahkan mungkin Anda tidak kelihatan, merapat saja berdiri di sini biar lebih jelas. Nah, kita mulai dari leopard 1 ya. Mempersilahkan dan membantu ibu untuk membebaskan daerah perut dari baju. Ibu, ini perutnya akan saya periksa. Mohon izin bajunya saya buka ya Bu ya. Buka. Pemeriksaan berdiri di sebelah kanan ibu menghadap perut ibu. Nah, ini kita sudah berada di kanan ibu dan menghadap perut ibu serta muka ibu. Mengatur kaki ibu sedikit ditekuk 45 derajat. Nah, di sini kakinya ibu ditekuk ya. Nah, ini kaki ditekuk atau dilipat itu 45 derajat. Kira-kira 45 derajat. Mengupayakan suhu tangan pemeriksa sesuai dengan suhu kulit ibu. Ini kita menggosok telapak tangan agar hangat ya. Palpasi leopard 1. Mengetengahkan rahim dengan kedua tangan. Ini tangan kita ya menengahkan bagian-bagian janin ya. Rahim ibu ini ditengahkan menjadi satu, berada di tengah. Kemudian Melakukan fiksasi dengan cara menahan fundus uteri dengan tangan kiri. nah, kalau sudah di tengah semua, tangan kiri menahan bagian fundus uteri. Ini kita cari fundusnya di mana. Sudah ketemu di sini ya. Kita fiksasi. Mengukur TFU dengan jari-jari tangan kanan. Nah, ketemu TFU di sini ya. Fundus ya, bagian fundus ketemu di sini. Kemudian kita mengukur seberapa tingginya. Nah, ini sesuai dengan pemeriksaan ini saya dapatkan TFU 3 jari di bawah proseksus sifoideus. Meraba bagian fundus untuk menentukan bagian yang meraba di fundus kepala atau bokong. Nah, ini kita tentukan lagi bagian fundus ini ketemu bagian janinnya apa. Di sini saya menemukan satu bagian lunak kurang melenting ya, yaitu bokong janin. Selanjutnya palpasi leopard 2. Yang pertama, menggeser tangan ke sisi samping perut ibu. Nah, ini sudah digeser, kemudian
Menahan perut ibu sebelah kiri dengan tangan kanan dan meraba perut sebelah kanan ibu dengan tangan kiri bidang. Ya, sudah ini kita tahan. Kemudian Meraba dan merasakan bagian-bagian janin, punggung akan teraba datar dengan tahanan kuat, sedangkan bagian kecil janin akan teraba bagian yang berbenjol-benjol. nah, ini tangan kanan saya menahan, tangan kiri meraba. Ini mendapatkan bagian yang teraba panjang, memanjang, yaitu punggung janin. Ya. Kemudian kalau di sini saya tahan, tangan kanan saya meraba, ini terdapat benjol-benjol, itu bagian kecil janin, yaitu ada tangan dan kaki janin. Selanjutnya palpasi level 3. Yang pertama, menggeser tangan kanan di atas simfisis untuk menangkap bagian terbawah janin. Nah, ini tangannya begini. Ya, Menahan fundus uteri dengan tangan kiri. kita tahan fundus uteri. Meraba bagian terbawah janin untuk menentukan bentuk dan kekerasannya. Ini kita raba bagian terbawah janin. Di sini saya mendapatkan satu bagian bulat, ya, melenting, yaitu kepala. Menggoyangkan dengan lembut bagian terbawah janin dengan tangan kanan. Bila melenting berarti kepala. Ini kita pastikan, ini digoyang lembut begini ya, sakit tuh. Nah, ini ibunya diajak ngomong ya, kemungkinan seperti ini ibunya tidak nyaman. Meraba di bagian bawah ini terdapat kepala ya, masih bisa digoyangkan. Berarti kalau masih bisa digoyangkan belum masuk pintu atas panggul ya. Kalau sudah tidak dapat digoyang berarti sudah masuk pintu atas panggul. Selanjutnya palpasi level 4. Yang pertama, mempersilahkan pasien untuk meluruskan kakinya. Nah, ibu kakinya diluruskan. Posisi bidan berdiri menghadap kaki ibu. Menghadap kaki ya, kita ganti. Kedua tangan bidan diletakkan di sisi bagian bawah rahim atau menangkap presentasi janin. Ini kita tangkap. Maksudnya begini ya, posisinya. Jadi ketika kedua ujung jari ini bertemu ya di atas simfisis, ini berarti kepala janin belum masuk pintu atas panggul. Tetapi jika sudah tidak ketemu, ini sudah masuk pintu atas panggul. Nah, seandainya di sini didapatkan pemeriksaan sudah masuk pintu atas panggul, ini bisa kita raba dengan perlimaan. Anda masih ingat ya? Jadi ini kalau teraba kepala janin, teraba 5 per 5 bagian, kepala janin belum masuk PAP. Tetapi kalau teraba misalnya 4 per 5, berarti sudah 1 per 5 bagian kepala janin masuk PAP. Begitu juga kalau terabanya 3 bagian teraba, 3 per 5 bagian teraba, berarti ada 2 per 5 bagian sudah masuk PAP ya. Dan seterusnya sampai dengan 2 bagian ya, 1 bagian dan sepenuhnya tidak teraba di atas simfisis. Kalau tidak teraba di atas simfisis, artinya 5 per 5 bagian kepala janin sudah masuk rongga panggul. Jelas ini ya? Jelas. Baik. Selanjutnya mengukur TFU dengan Medley. Nah, ini palpasinya selesai. Kemudian kita akan mengukur tinggi fundus uteri dengan Medley. Caranya, Mengetengahkan rahim dengan kedua tangan. kembali seperti Leopold 1, ya. Kedua tangan ini menengahkan rahim. Kalau sudah di tengah, kemudian kita Melakukan fiksasi dengan cara menahan fundus uteri dengan tangan kiri. seperti tadi ya, kita fiksasi lagi. Meletakkan titik 0 Medley pada pinggir atas simfisis. Kemudian ketika tangan kiri memfiksasi bagian fundus uteri, ya, ujung Medley ini pada angka 0 diletakkan di tepi atas simfisis dalam keadaan terbalik. Artinya ukuran sentimeter itu ada di dalam dan yang kita lihat adalah
inchinya ya. Kita pengukur ditarik melewati garis tengah abdomen sampai puncak fundus uteri. Nah, ini diukur tepat di atas simfisis angka 0 ya, kemudian ditarik ke tengah melewati bagian tengah perut sampai fundus tadi yang kita fiksasi. Tentukan TFU fiksasi titik tertinggi yang menunjukkan puncak fundus uteri. Nah, ini sudah ketemu kan di sini, baru kita angkat ya, ditanya ya, kita angkat, kita baca. Ketemu berapa ini Mbak? 32 cm. Artinya TFU-nya itu 32 cm. Jelas ini? Jelas, Bu. Kemudian memeriksakan alat. Nah, ini pemeriksaan sudah selesai, Ibu. Pemeriksaan sudah selesai saya lakukan. Ini bajunya dipakai lagi ya, Bu. Silahkan Ibu bangun, Ibu. Pelan-pelan, Ibu. Ya, kemudian sekaligus merapikan alat. Ya, merapikan tempat. Rambutnya dirapikan. Boleh duduk lagi. Kemudian apa langkahnya? Mencuci tangan. Cuci tangan lagi. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada pasien. Ibu, hasil pemeriksaannya tadi ya, pada pemeriksaan perut Ibu itu teraba satu bagian janin ya, janinnya tunggal, tidak kembar, posisinya memanjang. Kemudian di perut bagian atas itu ada bokong janin ya. Ukuran tinggi puncak rahim Ibu ini sudah sesuai dengan umur kehamilan. Kemudian di perut sebelah kanan itu ada punggung janin, dan perut di bagian kiri itu ada kaki dan tangan janin. Bagian terbawah janin atau perut bagian bawah ya, ini ada kepala janin ya, yang sudah masuk pintu atas panggul. Itu ya Bu, posisinya sudah mapan. Ibu silahkan kunjungan ulang 1 minggu lagi jika tidak ada keluhan. Tetapi jika ada keluhan, Ibu bisa datang kapan saja ke bidan terdekat. Begitu Ibu hasil pemeriksaannya. Sudah jelas ya Ibu? Sudah. Baik, terima kasih Ibu. Melakukan dokumentasi hasil pemeriksaan. Pendokumentasian hasil pemeriksaan ya atau pencatatan itu dilakukan di buku catatan kunjungan ibu hamil, kemudian juga di buku KIA yang biasa dibawa oleh ibu hamil. Ini pada lembar bagian mana? Grafik evaluasi kehamilan ya, dan ini bisa dituliskan dengan lengkap. Sudah jelas ya ini ya? Sudah, Bu. Ini pemeriksaan palpasi Leopold ya, sudah selesai kita praktekkan. Nah, sebelum kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya, apakah ada pertanyaan? Bu, mau bertanya. Ya, silakan. Bagaimana cara membedakan kepala dan bokong pada saat melakukan pemeriksaan, Ibu? Pertanyaannya baik sekali. Jadi, cara membedakan kepala dengan bokong ya. Kalau kepala itu bulat, keras, melenting. Kalau bokong itu lebih lunak dan tidak melenting serta tidak bulat. Itu cara membedakannya. Nah, kita juga harus terbiasa melakukan pemeriksaan ini untuk mendapatkan hasil. Bisa membedakan kepala, bokong, punggung, dan ekstremitas janin. Gitu ya? Iya. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah cukup jelas? Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Jika sudah jelas, pertemuan berikutnya ya, ini Anda simulasi ya, belajar mandiri dulu, kemudian nanti juga dilakukan penilaian. Oke? Iya, Bu. Ya. Mau istirahat dulu atau tidak?
Istirahat, Bu. Istirahat dulu ya. Kita berapa menit istirahatnya? 30 menit. Baik, 30 menit kita istirahat, kemudian kita pertemuan lagi ya, masih di sini ya. Nanti Anda belajar mandiri sambil istirahat, kemudian kita lanjutkan penilaian praktikum. Begitu teman-teman? Iya, Ya, Bu. baik. Saya akhiri untuk pertemuan yang sekarang. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu nanti setelah istirahat. Selamat beristirahat semuanya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu.